Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 25 April 2023. Hari ini Gereja Mesta merayakan Pesta Santo Markus penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus penginjil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Markus penulis Injil diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada pesta Santo Markus pengarang Injil, kita mendengar perintah Yesus kepada murid-muridnya. Perintah itu ialah mewartakan Injil kepada semua makhluk. Mewartakan Injil berarti membawa kabar sukacita Injil kepada segala bangsa. Dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, para murid diberi kuasa. Mereka bisa berbicara dalam beragam bahasa
tidak celaka meski minum racun maut, dan mampu menyembuhkan orang sakit. Mereka mampu membuat mujizat dalam nama Yesus. Namun, pewartaan itu pun membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun yang hidup bersama sekarang, yang adalah merupakan murid-murid Yesus di zaman sekarang, diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu. Yang terpenting dalam tugas perutusan itu adalah mengantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan. Kita bisa memulainya dari tindakan yang sederhana. Maka Santo Markus telah memberi teladan kepada kita dalam melaksanakan tugas perutusan mewartakan kabar gembira. Ia mewartakan sukacita Injili melalui tulisan-tulisan, melalui mana kita mengenal Yesus. Berkat Injil yang ia tulis, kita pun sangat terbantu untuk semakin mengenal dan mengimani Kristus. Maka kita pun dipanggil untuk ikut serta mewartakan dan memberi kesaksian tentang Dia dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah hidup kita sungguh-sungguh meninggalkan jejak-jejak tertulis yang dapat dibaca oleh setiap orang dalam kehidupan kita, supaya orang bisa mengenal, mengetahui bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus yang sejati. Lewat jejak-jejak tulisan telapak kaki kita, kesaksian hidup kita yang kita tinggalkan secara jelas itu, orang akan mengenal bahwa siapa kita itu. Dan pada akhirnya juga orang akan terbantu untuk semakin dihantar bertemu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dengan semangat penulis Injil Markus yang hari ini kita rayakan pestanya, kita semakin mencontoh teladan semangat Markus yang mengungkapkan imannya secara nyata dengan menulis Injil. Maka mari kita juga menyatakan iman kita, meninggalkan iman kita dengan jejak-jejak yang jelas bisa dilihat, bisa diraba, bisa dibaca, dan bisa dihidupi oleh banyak orang. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.